Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan. Jadi Manchester United sudah selesai musimnya ya, 2022-2023. Musim yang Erik ten Hag katakan musim yang luar biasa. Karena pencapaian Manchester United tentu saja melampaui target. Bukan hanya tiket Champions League, tapi berada di 3 besar. Lalu meraih 1 trofi dan berada di 1 final. Dan perjalanan Manchester United tentu saja musim ini dinamikanya luar biasa juga ya. Bagaimana pemain yang dilepas cukup banyak, pemain-pemain senior, lalu pemain yang didatangkan dengan dramanya masing-masing karena tidak semua buruan itu datang, maupun juga pemain yang datang itu juga dengan mulus-mulus saja. Pre-season tidak dengan komplit. Lalu di 2 pertandingan awal Manchester United kalah kan di kandang sendiri dan juga kalah telak di kandang Brentford, menimbulkan banyak keraguan, ya kan? Lalu juga bagaimana perjalanan Manchester United sampai dengan jeda Piala Dunia. Ada drama Cristiano Ronaldo, ini sudah pernah gue sampaikan, gue ulangi lagi karena menurut gue ini ada faktor yang sangat penting di situ. Lalu juga badai cedera, kesulitan budget, ya kan? Untuk melanjutkan sisa kompetisi atau bahkan mempersiapkan untuk musim depan, tapi jadwal yang ketat juga ya, tapi akhirnya Manchester United berhasil memenuhi target dan menurut gue ini pencapaian yang luar biasa sih. Mungkin Sobat Football United melihat dibandingkan dengan Manchester City ataupun juga dengan Arsenal, ya mereka sudah berapa lama melakukan persiapan. Sinergi yang manajer lakukan dengan manajemen sudah sejauh apa dibandingkan dengan John Murtough yang baru hadir kapan di Manchester United, Erik ten Hag lagi, ya kan? Lalu bagaimana situasi tim klub musim lalu yang sangat berantakan. Dan masuknya manajer baru ini kan tidak selalu bisa dijadikan jaminan. Beberapa klub Liga Inggris melakukannya, tapi apa yang terjadi? Bahkan harus menggantikan dengan manajer baru lagi, ya kan? Tapi Erik ten Hag dengan pengalaman barunya di negara barunya, di kompetisi yang baru, di klub yang lebih besar lagi, menurut gue sangat sukses di musim pertamanya. Nah, gue ingin ngobrol ringan, ada 6 poin menurut gue ya. Ini sekali lagi analisa ringan amatiran ala gue. Kenapa kok musim dari Erik ten Hag ya di tahun pertama ini sukses. Dan itu saja gue harapkan bisa berlanjut di musim depan. Kalau tidak bahkan harus ditingkatkan lagi. Oke, langsung aja. Nomor 1, hubungan sinergi yang erat dengan manajemen ya, dengan pembagian tugas yang jelas juga. Porsi antara John Murtough, Richard Arnold, Erik ten Hag ini sangat jelas menurut gue. Satu dan yang lainnya tidak lompat pagar. Dan ini yang tidak terjadi di belasan tahun sebelumnya menurut gue. Manajer-manajer yang datang ke Old Trafford, manajer-manajer kelas dunia menurut gue. Louis van Gaal, Jose Mourinho, maupun juga seorang David Moyes yang selama belasan tahun sukses di Everton. Tapi tidak adanya sinergi yang erat, yang kuat, yang baik juga ya. Dengan manajemen pada saat itu Ed Woodward yang akhirnya mengacaukan perjalanan klub. Karena menurut gua perjalanan klub sepak bola bisa sukses itu tidak hanya faktor manajer semata atau pemain semata. Enggak, ini sudah lebih modern, sudah lebih kompleks, sudah lebih details. Contoh, Pep Guardiola bisa sukses di Manchester City. Manajemen Manchester City itu sudah di-set dalam tanda kutip ya. Sedemikian sehingga ketika Pep Guardiola datang itu sudah dia sudah menemukan orang-orang yang pernah bekerja dengan dia sebelumnya. Jadi situasinya sangat-sangat nyaman diciptakan dengan demikian. Belum lagi budget yang besar juga kan. Sehingga menurut gue faktor inilah. Jadi nggak semata-mata hanya taktik saja di atas lapangan kaya miskin. Nggak, menurut gue nggak seperti itu. Tapi lebih kompleks, apalagi di sepak bola yang modern ini. Sehingga poin nomor 1 adalah itu dulu tuh, hubungan yang jelas, sinergi yang bagus, pembagian tugas juga yang baik ya, yang jelas ya antara manajemen dan juga urusan teknis yang dalam hal ini ada di sisi manajer. Lalu poin kedua adalah mendatangkan pemain-pemain yang diperlukan sesuai kapasitas
yang manajer memiliki pengetahuan dan juga informasi tentang pemain tersebut dengan maksimal. Jadi pemain datang itu bukan hanya karena rekomendasi atau negosiasi atau promosi dari agen saja kepada klub, kepada manajemen, tidak. Tapi rekomendasi langsung datang dari Erik ten Hag. Makanya yang didatangkan banyak kan dari Eredivisie ataupun juga pemain yang dia ketahui. Atau pemain lain seperti Casemiro yang memang sudah dianalisa secara detail oleh tim kepelatihan Manchester United. Sehingga akhirnya mereka, tim kepelatihan ini memberikan rekomendasi kepada manajemen dan manajemen berani menginvestasikan uang yang jumlahnya besar ya untuk mendatangkan pemain tersebut. Casemiro merupakan salah satu contohnya. Banyak juga kan yang berkomentar mungkin sobat Football United ataupun fans Manchester United juga kan, ya Casemiro sudah habis, sudah tua, ini kompetisi yang baru, akan mengalami kesulitan dan yang lain. Justru menjadi pemain vital. Tarel Malacia, Lisandro Martinez, pemain-pemain ini datang atas rekomendasi dari Erik ten Hag, Anthony ya, dan juga siapa itu, Christian Eriksen yang pernah berlatih bersama Ajax ketika itu Ajax masih di bawah Erik ten Hag ya kan. Sehingga menurut gue secara umum perekrutan ini bagus. Kenapa? Yaitu tadi, mendatangkan pemain-pemain yang diperlukan sesuai kapasitas, di mana manajer memiliki pengetahuan informasi tentang pemain tersebut secara maksimal. Dan gue tidak ada masalah dengan hal tersebut. Artinya mendatangkan dari klub Eredivisie dan lain-lain. Kalau ini seandainya diulangi lagi untuk musim depan, gue nggak ada masalah sih. Toh apa yang track recordnya ya menurut gue ini juga penting. Karena pemain itu yang ketika datang ke klub bukan hanya soal teknis aja loh. Bagaimana ketika mereka down, psikisnya gimana, mentalnya seperti apa, karakternya seperti apa, cara mereka latihan seperti apa, keluarganya seperti apa. Dari buku-buku yang pernah gue baca ya mengenai manajer-manajer, salah satunya adalah Sir Alex. Ini yang sering dilakukan oleh Sir Alex, datang langsung ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, jadi tahu gitu. Sementara mungkin banyak fans hanya melihat dari YouTube ya kan, rekaman pertandingan, highlights bahkan, lalu disimpulkan oke, pemain ini bagus ya, cocok untuk datang ke Manchester United. Ternyata tidak demikian. Dan ini kan yang tidak dilakukan di musim-musim sebelumnya, di mana sering sekali mendatangkan pemain itu berdasarkan valuasi di market. Oke, valuasinya bagus, lagi hype nih ya kan, lagi trending, datangkanlah ke Old Trafford. Akhirnya apa? Flop. Itu tadi ya, faktor nomor 2. Nomor 3 adalah merebut dan menguasai dressing room. Jelas ini dilakukan oleh Erik ten Hag dari awal bahkan ya, bagaimana dia ingin merebut, menguasai dressing room. Karena sebelum taktik strategi itu diterapkan, diimplementasikan oleh para pemain di atas lapangan, semuanya itu ada di dressing room. Ketika dressing room ini tidak bisa dikuasai oleh manajer, jangan harapkan para pemain akan mengimplementasikan taktik strategi di atas lapangan. David Moyes merasakan hal tersebut menurut gua. Dari beberapa podcast, salah satunya dari Patrice Evra, terlihat betul ya para pemain Manchester United ini seperti tidak memiliki kepercayaan yang utuh kepada sang manajer, sehingga mereka pun juga setengah-setengah mengimplementasikan keinginan, taktik, strategi, bahkan juga filosofi dari sang pelatih tersebut di atas lapangan. Tapi Erik ten Hag tidak. Dia ingin merebut dan juga menguasai dressing room. Salah satunya keputusan besarnya terhadap Cristiano Ronaldo. Itu nggak main-main loh. Itu berpengaruh besar di sisi klub, terutama dari sisi pemasukan, income merchandising. Cristiano Ronaldo ketika datang ke Old Trafford itu salah satu penjualan jersey-nya sangat-sangat tinggi, merchandising-nya pun juga demikian. Cristiano Ronaldo gue tidak melihat hanya sebagai seorang pesepak bola ya, tapi juga sebagai brand, di mana brandnya juga sangat kuat dan sangat global pula. Nah ini tentu saja tidak mudah bagi sang manajer ketika melakukan keputusan tersebut. Resikonya juga sangat besar, ada semacam kayak pertanggungjawaban kalau tidak ancaman dari manajemen karena kehilangan sekian pemasukan. Tapi Erik ten Hag berani melakukan hal tersebut karena dia tahu hal yang benar dan akan memberikan efek positif kepada skuad, dan akhirnya itu yang terjadi. Tapi sekali lagi prosesnya itu tidak mudah. Sehingga ya ini juga salah satu faktor kunci menurut gue bagaimana Erik ten Hag itu bisa menguasai dressing room. Dia memberikan contoh kepada para pemain ya, pemain lainnya, bahkan dia tidak segan-segan untuk melakukan hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh para pemain lain, yaitu adalah selesai dengan Cristiano Ronaldo. Sehingga ini memberikan pelajaran kepada pemain lain untuk menempatkan klub di atas segalanya.
Dan ini salah satu faktor kunci besar menurut gue Erik ten Hag bisa menguasai dressing room. Dan faktor nomor 4 menurut gue adalah memperbaiki teknis squad. Jadi setelah memiliki sinergi yang bagus dengan manajemen di faktor pertama, lalu juga mendatangkan pemain yang dia ketahui sesuai kebutuhan, sesuai kapasitasnya, lalu menguasai dressing room, baru yang nomor 4 nih, ya, memperbaiki teknis squad dengan memaksimalkan pemain yang ada. Karena dia tidak bongkar pasang kan nggak mungkin 20 pemain dijual dilepas semua ya kan, lo datangkan 20 pemain yang baru kan nggak demikian nih di sepak bola, di kenyataan sepak bola itu kan tidak demikian. Dan dia juga membuat keputusan teknis yang tetap ada support manajemen di belakangnya. Salah satu contohnya adalah mencadangkan Harry Maguire. Pemain yang didatangkan dengan harga mahal 80 juta, gaji juga tinggi ya kan, bahkan punya status kapten, tapi ketika dianggap oleh Erik ten Hag tidak bagus kontribusinya, diparkir. Dan manajemen mendukung hal ini. Kenapa gue singgung manajemen? Manajemen itu kan yang berusaha untuk mendatangkannya. Walaupun manajemen yang berbeda, tapi kan tetap saja atas nama manajemen. Artinya manajemen yang menginvestasikan uang yang besar, mereka juga berusaha, yang bekerja mendatangkan itu kan bukan manajer, tapi manajemen. Tapi manajemen tidak masalah ketika pemain itu dianggap tidak cocok, maka diparkir, dicadangkan ya dengan memainkan pemain yang lain. Lalu juga memarkir Jadon Sancho selama berapa bulan, 4 bulan ya kan. Ini kan kalau manajemen sinerginya tidak bagus, maka dia akan mempertanyakan kenapa pemain ini mahal, didatangkan sulit, bahkan Manchester United harus delay 1 tahun. Kenapa tidak dimaksimalkan? Kenapa justru dilepas dalam tanda kutip sementara, di terapi ya, 4 bulan bahkan. Ini kalau tidak bagus sinerginya bisa jadi pemantik konflik dalam tanda kutip antara manajer dan juga manajemen, tapi ini tidak terjadi. Lalu juga bagaimana Erik ten Hag menerapkan formasi yang berbeda dengan pemain yang memiliki peran yang berbeda-beda juga ya kan. Luke Shaw bek kanan, bek tengah, bek kiri, Tyrell Malacia bek kanan, bek kiri, Diogo Dalot pun juga demikian, dan pemain-pemain lain yang bisa saja kalau penguasaan dressing room ini tidak bagus, maka dia akan mengeluhkan kepada agen pemain masing-masing, ini manajer gue kok begini nih kan, gue nggak bisa bermain maksimal dan lain-lain. Tapi ini tidak terjadi. Karena apa? Faktor 1, 2, 3 tadi yang gue sudah sebutkan di awal. Sehingga faktor nomor 4, Erik ten Hag bisa memaksimalkan, memperbaiki teknis ya. Baru nih soal taktik, soal strategi masuk di poin keempat. Bukan poin pertama, tapi menurut gue adalah poin keempat. Lalu poin kelima, setelah taktik itu diterapkan ya, permainan berjalan, Erik ten Hag juga secara tegas dan fair di dalam pertandingan tersebut. Pemain yang main bagus akan terus dipercaya, sementara yang jelek akan di-drop dan diberikan kesempatan ini berdasarkan penampilan, bukan yang lain. Bukan yang lain dalam hal ini juga termasuk bukan hanya memberikan pengalaman kepada para pemain muda. Ini penting karena banyak yang menanyakan ya kan, kenapa kok ini tidak diberi kesempatan pemain muda ini, pemain muda itu. Jawabannya adalah Erik ten Hag jelas dan tegas. Kesempatan itu diberikan berdasarkan penampilan, bukan faktor lain. Jadi ketika pemain muda itu dianggap bisa berpenampilan bagus, maka diberikanlah kesempatan. Tapi ketika tidak, ya enggak. Karena main di atas lapangan itu bukan untuk menambah jam terbang, enggak. Tapi untuk memberikan penampilan berujung ke kemenangan. Sehingga Manchester United bisa berada di 2 final, ya kan, bisa finish di 3 besar. Bahkan di Europa League juga berjalan sangat jauh menurut gua. Karena kalau pakai prinsip coba-coba, hanya memberikan pengalaman, ya beberapa musim kebelakangan itu yang biasa dilakukan oleh manajer-manajer sebelumnya, sehingga hasilnya pun juga tidak maksimal begitu. Dan ini menurut gue terobosan yang bagus dari Erik ten Hag. Dan terakhir gue juga melihat bagaimana Erik ten Hag ini meningkatkan lagi hubungan squad atau tim atau klub dengan fans. Ini lebih diikutkan lagi dalam aktivitas squad dan juga aktivitas klub. Bagaimana dia rajin menyapa, dia berinteraksi dengan para fans ya, baik itu di Carrington, baik itu di stadion, setelah pertandingan, sebelum pertandingan. Speech-nya pun juga terakhir itu kan pertandingan home terakhir, kebetulan gue ada di sana di Old Trafford setelah menghadapi Fulham. Fans juga berulang kali disebutkan faktor penting ya kan di perjalanan kali ini, dan menurut gue ini hal yang luar biasa. Bahkan ini di salah satu match program di pertandingan terakhir menghadapi Fulham,
Judulnya jelas thank you. Thank you-nya nih ke fans. Jadi menurut gue nih hal yang luar biasa, perubahan yang mungkin mudah-mudahan terasa sih ya, dan menurut gue sih gue rasakan betul. Dan menurut gue nih hal yang berbeda dan hal yang positif gitu loh. Sehingga kombinasi dari ke-6 poin tadi membuat Manchester United ini musim ini memiliki musim yang luar biasa. Perjalanan belum selesai, masih banyak yang harus diperbaiki, terutama dari beberapa faktor ya, seperti kayak mungkin mendatangkan pemain yang diperlukan harus lebih cepat lagi dengan harga yang tidak terlalu tinggi, tetap bisa menguasai dressing room ya kan, ini penting. Jadi jangan mendatangkan pemain yang punya potensi untuk mengacaukan dressing room. Mungkin dilihat pemain ABC, wah keren nih di atas lapangan mencetak gol banyak bla bla bla, tapi kita tidak tahu kan karakternya seperti apa. Apakah bisa cocok dengan dressing room Manchester United? Apakah bisa cocok dengan Erik ten Hag? Karena menurut gue ini faktor yang sangat penting yang harus terus diperbaiki di musim depan. Lalu juga soal teknis tentu saja ya. Dan ya hubungan dengan fans yang menurut gue mudah-mudahan terus erat di musim-musim selanjutnya. Sehingga gue berharap sekali ya, walaupun belum ada jaminan Manchester United akan sama sukses ataupun juga lebih sukses di musim depan, tapi yang gue pastikan adalah support nih. Support tetap harus diberikan kepada klub, kepada sang manajer. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.